Ia adalah seorang mutiara, seorang kiai pengayom santri. Perannya sebagai pengasuh pondok pesantren tak menjadikannya besar kepala, tetap rendah hati, arif dan bijaksana. Ia juga seorang kiai berkarismatik yang mempunyai ilmu dan jiwa sosial yang tinggi, sehingga bukan hanya dicintai oleh santri-santrinya, masyarakat yang mengenalinya begitu mengagumi dan mencintainya. Ia adalah Kiai Haji Tubagus Firdaus bin Kiai Haji Tubagus Syafi'i. Pada tanggal 12 September 1971 Masehi, di sebuah desa Sukamaju, Keragilan Serang, Banten, lahirlah sosok bayi laki-laki dari pasangan suami istri, Kiai Haji Tubagus Syafi'i dan Ibu Hajah Ratu Nuriyah. Tubagus Firdaus kecil selalu dibawa oleh ayahandanya kemanapun pergi. Ibundanya alumni Pondok Pesantren Ciberem, Cilegon, Serang, Banten. Oleh ibundanya lah Firdaus kecil diajari kitab Nazom Aqidatul Awam. Di usia 4 tahun, Tubagus Firdaus sudah mampu menghafal kitab Aqidatul Awam dan surat Yasin, yang terbilang sangat langka anak usia 4 tahun sudah mampu menghafal kitab Nazom Aqidatul Awam dan surat Yasin. Beliau Kiai Haji Tubagus Firdaus menempuh pendidikan SD di kampungnya sendiri, yaitu Kampung Sukamaju. Kemudian melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ke Madrasah Sanawiyah di yayasan ayahandanya sendiri, Yayasan Al-Mukhlisin Sukamaju, Keragilan Serang, Banten. Kemudian melanjutkan sekolah ke Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Turus Pandeglang, Banten, yang dipimpin oleh pamannya sendiri, yaitu Kiai Haji Tubagus Hashim bin Kiai Haji Tubagus Soleh. Setelah tamat aliyah, beliau disarankan oleh gurunya, yaitu pamannya sendiri, pindah ke Pondok Pesantren Salafiyah Pusaka Baru, Kresek, Cibatu, Garut, Jawa Barat. Selama kurang lebih 11 tahun, pada tahun 2000, beliau menikah dengan Umi Hajah Fatimatuz Zahra. Kurang lebih 20 tahun beliau menjadi penduduk Pekon Gunung Kasih, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan membaktikan dirinya untuk agama, masyarakat, nusa, dan bangsa. Alhamdulillah, Bapak itu orangnya baik, penyabar, kemudian dermawan, kemudian sangat soleh dan sangat mencintai anak-anaknya dan istrinya. Kemudian semua masyarakat juga sudah mengakui kedermawanannya dan santri-santri pun sudah mengakui kebaikannya. Di antaranya yaitu kita bersama-sama bersilaturahmi ke guru-guru, kemudian ke teman-teman Bapak, ke teman-teman Umi, kemudian kami jalan-jalan bersama. Beliau menurut pandangan saya, beliau itu sangat baik sekali, baik kepada pribadi saya atau keluarga saya maupun di lingkungan masyarakat itu sendiri. Beliau sangat istilahnya bijaksana, orangnya suka bercanda, bergurau, dan juga bersahaja dan juga dermawan. Beliau memang sewaktu berteman dengan saya pribadi itu dari semenjak kecil sih, dari semenjak SD sampai
menemui akhir hayatnya itu selalu dekat dengan saya ya. Beliau orangnya suka bercanda juga, suka bercanda sama saya, itu orangnya bergaulnya nggak kaku gitu ya. Juga dan detik-detik beliau sangat mengesankan kepada saya, itu saya sama sekali nggak mengira bahwa beliau itu betul-betul akan istilahnya sampai di situ umurnya gitu ya. Ketika itu beliau mengajak jalan-jalan ke luar Lampung gitu, ke Jawa, dan itu sangat berkesan sekali dengan khususnya pribadi saya. Sosok almarhum Bapak Kiai Haji Tubagus Firdaus itu sosok yang sangat luar biasa menurut saya ya. Beliau sosok yang sangat mengayomi, melindungi, selalu memberikan pertolongan tanpa mengharap balasan. Beliau juga orangnya asik, humoris, dan tidak menjaga jarak dengan siapapun. Bahkan masyarakat ketika beliau tiada, mereka kehilangan sosok tulang punggung, karena beliau bukan hanya tulang punggung keluarga, tapi beliau juga adalah sosok tulang punggung masyarakat. Yang mengesankan bagi saya itu ketika pulang Jumatan, beliau ke rumah dan makan bareng gitu. Setiap pagi sebelum aktivitas selalu ke rumah masak apa, dan ketika saya udah masak, beliau ngajak sarapan gitu. Sarapan bareng gitu. Pokoknya itu yang mengesankan, pergi bersama gitu ke pulang bersama ke Jawa ya, ketika pulang ke Jawa gitu. Jadi pokoknya sosok yang luar biasa bagi kami. Sosok almarhum Bapak itu di mata kami sebagai murid dan mantunya adalah yang pertama, yaitu sosok yang sederhana. Padahal sosok kiai itu seharusnya biasanya kan pakai sarung yang mahal. Bukannya beliau tidak kebeli, tapi itulah beliau ingin menunjukkan kesederhanaan terhadap santri dan masyarakat, bahwa hidup itu harta bukannya patokan. Kemudian yang kedua, sifat keistiqomahan beliau dari segi apapun, terutama dalam ibadah ya, dalam ibadah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah sifat kepeduliannya terhadap sesama gitu. Jangankan saudara, orang lain aja yang tidak ada hubungan dengan beliau, ketika orang memohon pertolongan, terutama dalam segi material uang, beliau sempatkan untuk memberi uang tersebut. Padahal beliau masih butuh. Terkadang ada yang lebih sangat, ya Allah, jarang orang yang bisa melakukannya. Ketika ada orang yang membutuhkan uang terhadap beliau, padahal beliau nggak punya, beliau bela-belaan untuk meminjamkan uang ke orang lain untuk memenuhi orang yang minjam. Di antara 3 poinnya yang saya catat ini harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sifat sederhana, kemudian keistiqomahan dalam hal ibadah, dan hingga kepedulian terhadap sesama. Kesan-kesan saya kepada Syekhuna almarhum itu sangat banyak ya. Banyak sekali kesan bagi saya. Kesannya itu adalah kesabaran beliau menghadapi murid-murid bengal seperti saya. Saya pernah menampar pipi almarhum, tapi dalam ketidaksengajaan gitu. Sambil wudhu, setelah mengambil wudhu, koko saya itu kebetulannya agak gede. Saya pakai baju koko, memasukkan tangan kanan menghadap ke kamar mandi. Setahu saya beliau lagi sholat. Saya tidak tahu kalau beliau ada di pinggir saya, tidak sengaja. Saya keluarkan tangan saya, kebetulan nih telapak saya nempel ke pipi seseorang. Kata saya, ini pipi siapa? Saya pegang beberapa kali, saya tuh tempel-tempelin, kayak nampar gitu ya. Pas udah masuk, astagfirullah, ternyata almarhum Bapak. Waduh, saya malu, bener malu gitu. Tapi beliau sangat biasa saya dimaafkan. Kalau umpamanya beliau tidak punya sifat pemaaf, mungkin saya tampar, kamu ini ngelunjak. Seharusnya guru yang nampar, ini murid menampar guru gitu. Tapi kan saya tidak sengaja. Siapa sih seorang guru yang menampar seorang murid yang tega menampar? Kan tidak mungkin gitu. Ya inilah. Banyak diantaranya itulah kesan yang kurang ajar. Tapi mudah-mudahan saya mengutarakan ini menunjukkan bahwa beliau sangat penyayang terhadap muridnya. Padahal saya itu punya kelakuan kurang ajar, tapi selalu dimaafkan gitu. Itulah kesan yang tidak bisa saya lupakan. Menurut saya, beliau itu sosok kiai yang memang
mungkin jarang, 1001 lah orang sosok sebagai kiai seperti beliau. Kenapa saya bilang jarang? Karena beliau di samping mengajar, mendidik kepada anak didiknya, juga mengarahkan serta menempatkan pada posisinya masing-masing. Tidak pernah pilih kasih, baik keluarga atau bukan keluarga. Yang namanya santri di hadapan beliau itu semua sama, layaknya anak kandung sendiri. Saya sempat seminggu sebelum keberangkatan beliau dijemput oleh Yang Maha Kuasa. Kalau nggak salah hari itu hari Jumat sore. Saya bertiga dengan rekan saya yaitu Ustadz Andri dan Ustadz Ian dari Sukaagung. Ya sengaja silaturahmi dan menjenguk beliau yang ya kedengarannya sedang keadaannya sakit gitu ya. Nah sesampainya di sana kita bercakap-cakap, ngobrol santai. Alhamdulillah beliau itu agak ringan dari sakitnya dan bisa berbicara, bisa ngobrol, bisa istilahnya curhat kepada kita. Terus dia berkata sama saya, "Mat, begini, penyakit yang saya alami ini sama yang dirasakan oleh almarhum Tubagus Tatang, sama yang dirasakan oleh almarhum Tubagus Idrus, sama yang dirasakan oleh Tubagus Syafi'i sebagai ayahanda beliau. Nah, begitu pula penyakit yang Bapak rasakan," katanya begitu. Tapi walaupun begitu, alhamdulillah Bapak masih memiliki cita-cita panjang, masih memiliki semangat untuk hidup. Nah, begitu. Adapun saya berkomunikasi atau berinteraksi atau seling berkunjung kepada Ustadz Rohman, itu tidak lain dan tidak bukan hanya mengikuti zikir, tidak lebih dari itu. Ya, kita juga mengenallah sosok beliau, bagaimana dengan masyarakat, sehingga kepulangan beliau menuju rahmat Allah itu sangat-sangat menyakitkan semua orang. Ya, sangat-sangat menyakitkan semua orang. Kenapa? Karena semua orang itu merasa kehilangan seorang sosok yang sangat istimewa. Jadi intinya menurut saya almarhum almarhumlah itu subhanallah aja maut dalam keadaan husnul khotimah. Dan saya seyakin-yakinnya beliau salah satu daripada waliun min auliyaillah. Pesan Bapak kepada saya begini, jangan banyak berminta kepada Allah, ya. Jangan sering membaca hizib, jangan sering membaca pokoknya doa buat doa apa dia bilangin, ya. Baca aja surat Al-Ikhlas dan kalimatul ikhlas. Supaya apa? Supaya doa kita itu bernilai ibadah. Begitu. Detik-detik perpisahan pun tiba dengan diiringi tangisan. Pada tanggal 19 Desember 2019, beliau Kiai Haji Tubagus Firdaus menghembuskan napas terakhirnya untuk menghadap Sang Khalik, karena tugas beliau telah usai, dharma bakti beliau telah usai. Selamat jalan suami tercinta, selamat jalan bapak tercinta, selamat jalan sahabat tercinta, selamat jalan guru kami tercinta. Engkau menjadi tauladan bagi kami semua. Semoga Allah memaafkan segala khilaf dan dosanya, menerima iman dan Islamnya, ditempatkan di surga Firdaus sesuai dengan namanya. Selamat jalan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami cinta kepadamu karena diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.